Cina menghadapi masalah serius, yaitu ketidakseimbangan air. Lebih dari 80% sumber air tawarnya berada di selatan. Sementara, sebagian besar penduduk pertanian dan industri justru ada di utara. Masalah kekurangan air di utara bukan hal baru. Sungai Kuning, sumber kehidupan utama di wilayah utara, semakin menyusut dan sering kering. Sementara di selatan, sungai-sungai seperti Yangtze mengalir deras dengan cadangan air melimpah. Untuk mengatasi krisis ini, pemerintah Cina meluncurkan proyek infrastruktur terbesar dalam sejarah modern, South to North Water Diversion Project, atau proyek pemindahan air dari selatan ke utara. Ide ini dikemukakan oleh Mao Zedong pada tahun 1952. Dia berkata, ada banyak air di selatan, tetapi tidak ada banyak air di utara. Jika memungkinkan, memindahkan air akan lebih baik. 50 tahun kemudian, setelah bertahun-tahun penelitian dan perencanaan, pembangunan ini resmi dimulai tahun 2002, di mana proyek ini memiliki 3 jalur utama, yaitu rute timur, rute tengah, dan rute barat. Rute timur dimulai dari kota Yangzhou, dari sungai Yangtze, dengan memanfaatkan kanal Jianghang Grand Canal yang mengarah ke utara dengan panjang kanal 1150 km. Air dialirkan dengan sistem pompa untuk mendorong air ke utara. Rute ini selesai pada tahun 2017, di mana air pertama sampai di kota Tianjin dengan perkiraan volume 1 miliar kubik air per tahun. Menguntungkan sekitar 10 juta orang di kota tersebut. Rute tengah berbeda dengan rute timur. Rute ini benar-benar membuat infrastruktur dari awal tanpa adanya bangunan kanal sebelumnya. Rute ini dimulai dari bendungan Danjiangkou di Sungai Han. Danjiangkou ditinggikan sekitar 15 meter untuk menampung air lebih tinggi agar bisa mengalir ke utara. Dari bendungan Danjiangkou dibuat kanal buatan sepanjang 1.400 km yang mengalirkan air dari bendungan Danjiangkou menuju Beijing dan Tianjin. Rute ini selesai tahun 2014 dan telah resmi beroperasi di tahun itu juga. Rute barat adalah rencana paling ambisius pemerintah Tiongkok, mengalihkan sungai dari Tibet dan Himalaya. Tapi sampai kini, jalur barat masih berupa konsep karena tantangan geografisnya sangat besar. Rute yang direncanakan selesai tahun 2050 ini bisa menyuplai air lebih dari 100 juta orang di utara. Secara keseluruhan, proyek ini diperkirakan menelan biaya lebih dari 80 miliar dolar, menjadikannya proyek transfer air terbesar di dunia. Hingga kini, sudah lebih dari 50 miliar meter kubik air yang berhasil dipindahkan dari selatan ke utara. Sekitar 150 juta orang di utara bergantung pada air dari proyek ini. Dampaknya sangat besar. Beijing kini mendapatkan hampir 70% suplai airnya dari jalur tengah. Ribuan hektar lahan pertanian bisa tetap produktif. Industri di wilayah utara tetap berjalan stabil.
Proyek ini juga membantu mencegah krisis air di utara yang bisa mengganggu ekonomi nasional Cina. Walaupun banyak berdampak bagus untuk penduduk di utara, nyatanya proyek ini juga tidak lepas dari kontroversi. Sekitar 300.000 warga di Bendungan dan Jiangkou harus direlokasi untuk perluasan bendungan. Dan ratusan ribu warga lokal juga harus direlokasi dari jalur kanal. Polusi air dari daerah industri di sepanjang jalur timur pun cukup tinggi, sehingga butuh instalasi pemurnian besar-besaran agar air yang sampai di warga tidak tercemar. Secara keseluruhan, proyek ini membuat air yang tidak sesuai dengan arah aliran air alami. Hal ini juga yang membuat ratusan sungai alami di Tiongkok telah terputus akibat pembangunan kanal-kanal buatan. Bahkan, beberapa sungai telah mengering. Dari ambisi yang tinggi untuk mengatur alam, dan juga biaya yang sangat besar, apakah manfaat proyek ini lebih besar dari dampak lingkungan yang telah dikorbankan? Atau justru menyebabkan krisis baru di wilayah sumber?